Kisah Petani Mangga Kaya Raya yang Rendah Hati episode ke-7. Kabar mengenai Suji yang membeli lahan perkebunan 500 hektar cepat menyebar, termasuk di kampung Suji. Awalnya warga di kampungnya merasa heran dengan banyaknya uang yang dimiliki Suji, serta omongan-omongan miring yang disebarkan oleh Pak Yana ke warga terkait Suji. Namun keheranan warga segera terjawab karena pihak dari sekolah Suji menjelaskan asal-muasal dari uang tersebut, yakni uang yang berasal dari perusahaan terkenal sebagai kompensasi dari hasil penelitian Suji, termasuk kompensasi sebesar 20% hasil keuntungan dari produk obat pembasmi hama ulat yang akan dijual perusahaan itu, dan pembangunan seluruh fasilitas laboratorium untuk penelitian di sekolah Suji. Selain membeli perkebunan seluas 500 hektar, Suji juga mengumpulkan warga di kampungnya yang saat ini masih memiliki hutang ke Pak Yana. Niat Suji untuk mengumpulkan warga tersebut yakni untuk membantu melunasi seluruh hutang mereka agar tanah warga tidak diambil paksa oleh Pak Yana. Maaf bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau saya sudah mengganggu waktunya, ucap Suji di aula yang ada di kampungnya. Sengaja saya meminta kepada seluruh warga yang mempunyai hutang ke Pak Yana untuk berkumpul di sini. Tak lain hanya ingin membantu Bapak dan Ibu untuk melunasi hutangnya ke Pak Yana. Nanti Bapak dan Ibu tak usah khawatir untuk mengembalikannya, karena saya memberikannya secara ikhlas, ucap Suji yang langsung disambut senyum haru dan bahagia oleh warga. Oh iya, tadi saya juga sudah berbicara dengan Bapak Kepala Desa. Saya berencana akan mewakafkan tanah dan rumah orang tua saya untuk dijadikan tempat mengaji anak-anak. Nanti saya renovasi terlebih dahulu sehingga akan terasa nyaman untuk tempat anak-anak belajar agama. Terima kasih Bapak dan Ibu atas kedatangannya. Usai selesai berbicara serentak, beberapa warga mendekati Suji dan langsung memeluknya. Tangis haru dan bahagia pun pecah saat mereka memeluk Suji. Mereka tak menyangka jika anak muda yang selama ini mereka kenal sebagai sosok yang ramah dan sederhana itu membantu melunasi seluruh hutang warga ke Pak Yana. Sementara itu, setelah Suji mewakafkan tanah dan rumah orang tuanya, kini Suji hanya tinggal di salah satu mes yang ada di perkebunannya. Suji berencana akan membuat rumah yang baru di salah satu sudut area perkebunannya. Hari-hari Suji pun kini diisi dengan aktivitas untuk memeriksa berbagai dokumen perusahaan serta berkeliling di perkebunan yang luas tersebut, termasuk berbicara dengan para pegawai yang ditemuinya di lapangan. Satu persatu para pegawai tersebut diajak ngobrol oleh Suji. Bahkan tak sedikit para pegawainya tersebut menyampaikan keluh kesahnya yang selama ini mereka pendam, yakni terkait besaran upah yang mereka terima, serta perlakuan sang manajer perkebunan yang selama ini dinilai semena-mena kepada para pegawai. Menurut mereka, kondisi ini sudah berlangsung selama 1 tahun terakhir, yaitu saat pemilik sebelumnya yakni Pak Roki menunjuk Pak Rudi sebagai manajer perkebunan menggantikan Pak Zainal yang sebelumnya mengajukan pensiun dini. Menurut para pegawai, di bawah pengelolaan Pak Rudi ini banyak membuat kebijakan-kebijakan yang baru. Salah satunya memotong upah seluruh pegawai sebesar 20% dari besaran UMR dan meniadakan uang lembur. Para pegawai sebenarnya sudah menyampaikan keluhan tersebut, namun ternyata keluhan tersebut tetap tidak didengar oleh Pak Rudi selaku manajer perkebunan. Hari berganti hari,
kurang lebih selama 1 bulan setelah Suji memeriksa dokumen dan berbicara satu persatu dengan para pegawai yang berjumlah 50 orang. Suji akhirnya meminta seluruh pegawai baik yang selama ini bekerja di lapangan maupun yang di kantor untuk berkumpul. Setelah seluruh pegawai hadir di acara ini, Suji pun akhirnya mengumumkan bahwa akan dibuat kebijakan baru terkait besaran upah untuk para pegawai. Adanya asuransi ketenagakerjaan dan kesehatan bagi para pegawai. Kebijakan baru tersebut langsung disambut sorak gembira oleh seluruh pegawai yang ada di ruangan itu. Namun ada satu hal yang membuat para pegawai kebingungan terkait keberadaan Pak Rudi, manajer perkebunan, dan Pak Iqbal, manajer keuangan, yang tidak terlihat hadir di acara ini. Maaf semuanya. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu semua merasa heran dengan ketidakhadiran Pak Rudi dan Pak Iqbal di acara ini, ucap Suji. Perlu saya sampaikan bahwa terhitung mulai hari ini Pak Rudi dan Pak Iqbal sudah tidak menjadi manajer perkebunan dan manajer keuangan di perusahaan ini. Saya sudah menunjuk Pak Ismail untuk menggantikannya sebagai manajer perkebunan dan Bu Novi selaku manajer keuangan, lanjut Suji. Pak Ismail pun kemudian berdiri dan membungkuk tanda memberikan hormat kepada Suji dan seluruh pegawai. Hal yang sama pun dilakukan Bu Novi. Seperti yang bapak-bapak dan ibu-ibu tahu, Pak Ismail sengaja saya tunjuk sebagai manajer perkebunan. Karena beliau saya anggap sudah sangat berpengalaman, serta yang paling senior di perkebunan ini. Setelah saya berbicara dengan Bapak dan Ibu tempo hari serta saya cek semua dokumen, saya menemukan banyak kejanggalan dalam pengelolaan uang perusahaan. Seperti tidak sesuainya besaran pengeluaran perusahaan untuk membayar pegawai dan untuk biaya produksi. Perlu Bapak dan Ibu ketahui, jika ditotal hampir setiap bulan uang yang diselewengkan oleh manajer perkebunan dan manajer keuangan sebesar 150 juta, lanjut Suji. Saya akan selalu menghormati dan menghargai kerja keras dari Bapak dan Ibu, namun tidak akan mentolerir jika ada yang bermain-main dengan keuangan perusahaan. Ucapan Suji pun langsung disambut tepuk tangan oleh para pegawainya. Selain itu, saya berencana akan memberangkatkan Bapak dan Ibu ke Tanah Suci secara bergantian untuk ibadah haji. Mendengar ucapan Suji tersebut, tak sedikit dari para pegawainya langsung terharu dan meneteskan air matanya. Bahkan ada yang langsung melakukan sujud syukur di ruangan itu. Selanjutnya di akhir acara Suji menyampaikan rencananya untuk memfokuskan lahan perkebunannya ditanami pohon mangga kualitas ekspor. Sasaran ekspornya yakni negara Jepang, Cina, dan Amerika. Keputusan tersebut diambil setelah melakukan pembicaraan intens dengan Pak Ismail terkait potensi mangga jenis Nusantara yang memiliki rasa yang manis, serta bentuk yang lebih besar. Mangga Nusantara merupakan hasil penelitian di perusahaan ini pada beberapa bulan terakhir sebelum diakuisisi oleh Suji. Namun usulan untuk menanam mangga jenis tersebut selama ini selalu ditolak oleh Pak Rudi yang saat itu masih menjabat sebagai manajer perkebunan. Saya meminta kepada Bapak dan Ibu untuk saling bekerja sama membuat perusahaan ini menjadi maju, sehingga nanti akan berdampak pada kehidupan kita. Terima kasih, ucap Suji menutup sambutannya sambil berdiri dan membungkukkan badannya ke arah para pegawai. Para pegawai pun langsung menyambutnya dengan tepuk tangan. Bahkan tanpa ada yang memberikan komando,
para pegawai tersebut langsung maju dan berebut untuk menyalami Suji. Apakah Suji akan berhasil untuk memajukan perusahaan perkebunannya? Simak cerita selanjutnya di kisah petani mangga kaya raya yang rendah hati episode ke-8.